A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, senang sekali pada kesempatan kali ini bisa berjumpa lagi dengan semua pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini sedikit kami akan berikan penjelasan tentang ayat-ayat yang dibaca Nabi Muhammad SAW ketika sholat subuh. Rasulullah punya kebiasaan membaca surat-surat tertentu di waktu subuh, terutama ketika menjadi imam memimpin jemaah di masjid. Tidak selalu surat atau ayat yang panjang yang dibaca oleh Rasulullah. Bahkan surat pendek Al-Falaq dan An-Nas disebut Rasulullah dalam membacanya. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Rasulullah. Beliau bersabda, "Bacalah Al-Falaq dan An-Nas dalam sholatmu, karena tidak ada permintaan perlindungan dari seseorang yang meminta perlindungan yang menandingi kedua surat ini." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dikutip dari buku Sifat Sholat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad dengan nasihat yang sahih. Sholat subuh Rasulullah membaca surat-surat panjang dari surat-surat Al-Mufassal. Kadang beliau membaca surat Al-Waqiah. Beliau juga membaca surat At-Tur. Beliau membacanya pada saat sholat subuh, pada saat haji wada. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau juga terkadang membaca Waf wal Qur'ainin Masjid, Al-Quran ayat 50. Dan yang semisalnya pada rakaat pertama, hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Beliau juga terkadang membaca surat-surat pendek dari kelompok surat-surat Al-Mufassal seperti Syamsu, Kuwirat, At-Takwir. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sewaktu ketika beliau membaca Iza Zulzilat Az-Zalzalah Al-Quran 998 ayat pada kedua rakaat sholat subuh, hingga perawi hadis berkata, "Aku tidak tahu apakah Rasulullah lupa atau beliau sengaja mengulangnya." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Suatu ketika kala bersyafar, beliau membaca Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, Al-Quran 113 5 ayat, dan Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas, Al-Quran 114 6 ayat. Hadis riwayat Abu Daud. Terkadang beliau membaca lebih lama dari itu. Beliau membaca 60 ayat atau lebih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian perawi hadis ini berkata, "Aku tidak tahu apakah beliau membaca seperti itu dalam salah satu rakaat atau keduanya." Beliau juga pernah membaca surat Ar-Rum, Al-Quran 30-60 ayat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan terkadang surah Yasin. Kemudian suatu ketika Rasulullah mengajarkan sholat subuh di Mekah. Kemudian beliau memulainya dengan membaca surat Al-Mu'minun
Al-Quran 23 118 ayat. Ketika sampai pada kisah Nabi Musa dan Harun atau kisah Nabi Isa, keraguan dari sebagian perawi, beliau batuk, kemudian beliau langsung ruku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan kemudian terkadang mengimami dengan membaca surat Asy-Syaffat, Al-Quran 77 182 ayat. Hadis riwayat Ahmad, ketika sholat subuh pada hari Jumat, beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajdah, Al-Quran 32-30 ayat pada rakaat pertama, sedangkan pada rakaat kedua beliau membaca Al-Insan, Al-Quran 76-31 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat-surat itulah yang dibaca Rasulullah ketika menjadi imam sholat subuh. Beliau biasanya memilih surat yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan, karena seyogyanya hukum membaca surat dalam sholat sunnah untuk memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa setiap sholat subuh usahakan untuk bisa membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq sebanyak 60 kali. Insya Allah dengan kita istiqomah membaca An-Nas dan Al-Falaq, semua mimpi-mimpi kita, keinginan kita, hajat kita, insya Allah Allah kabulkan. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa membawa kita dalam hal kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga dapat diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan bacalah pada hari ini setelah kita sholat subuh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.